Hi there, Era is here and welcome back to my English class. Di hari keempat ini kita masuk ke tenses dan hari ini kita akan belajar tense yang paling dasar yaitu present simple. Pada situasi apa saja sih kita pakai present simple? Yang pertama habits atau repeated actions atau dalam bahasa Indonesianya kebiasaan atau tindakan yang dilakukan berulang kali. Biasanya ditandai dengan adanya kata-kata ini. Selalu, biasanya, terkadang, tidak pernah, 2 kali seminggu, setiap hari, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk general truths atau kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganti. Misalkan matahari terbit di timur, gula itu manis, coklat meleleh jika dipanaskan, dan lain-lain. Itu pakai simple present. Yang ketiga itu short actions now atau tindakan singkat yang tidak berlangsung lama sekarang. Kenapa sekarang? Karena present itu artinya kan masa sekarang. Misalnya, dia mengambil tas, dia menendang bola. Yang keempat itu untuk permanent situations atau situasi permanen. Misalnya, dia kerja di bank, aku tinggal di Indonesia, kita belajar bahasa Inggris. Oke, dalam satu kalimat itu kita bagi predikatnya menjadi dua. Yang predikatnya non-verb dan yang predikatnya verb. Non-verb atau bukan verb itu meliputi nouns, adjective, adverb, dan sebagainya. Kalau kalian nggak tahu mereka ini apa, kalian wajib banget nonton video pertama aku yang part of speech atau klik link di atas. Nah, untuk present simple ini, predikat verbnya terbagi menjadi dua. Yang pakai verb one dan yang pakai verb s. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yang non-verb. Kalau predikatnya non-verb itu harus pakai to be. Kalau di simple present, to be-nya itu ada 3. Am, is, dan are. To be am itu untuk subjek I. Kalau to be are itu untuk subjek you, we, they, sama plural nouns. Dan kalau to be is itu untuk he, she, it, dan singular nouns. Kalau belum tahu plural singular itu apa, kalian harus nonton video sebelum ini dulu. Atau klik link di atas. Ini aku kasih contohnya. Kalau plural itu my friends. Kalau singular itu my friend. Plural itu lebih dari satu, kalau singular itu satu. Atau mereka ini bisa disingkat jadi ini. Tau lah ya kalian. Ini aku kasih contoh kalimatnya. Untuk bentuk negatif itu langsung aja ditambahin not setelah to be-nya. Atau bisa digabung dengan to be-nya. Aren't dan isn't. Tapi kalau am not itu nggak bisa digabung. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang lebih lengkap dalam bentuk positive, negative, dan interrogative. Sekarang untuk kalimat positifnya kita translate dulu. Subjeknya itu Mike and Will dan predikatnya pintar. Pintar itu bukan kata kerja, jadinya dia harus pakai to be. To be dari Mike dan Will itu are. Mike and Will are smart. Untuk kalimat negatifnya kayak kataku tadi langsung aja ditambahin not setelah to be. Nah, untuk yang bentuk interrogative atau pertanyaan itu to be-nya dipindahin ke depan. Jadi are-nya pindahin ke depan, jadi are Mike and Will smart? Bentuk interrogatif itu ada satu lagi, yaitu negative interrogative. Sama kayak yang di atas tadi, tapi bentuknya aren't, karena dia negatif. Aren't Mike and Will smart? Itu artinya, bukankah Mike sama Will itu pinter ya? Ada satu lagi bentuk negative interrogative, itu are sama not-nya dipisah oleh subjek. Are Mike and Will not smart? Apakah Mike sama Will nggak pinter? Untuk short answers atau jawaban pendek, itu harus pakai pronouns atau kata ganti ya. Dan Mike and Will ini kata gantinya mereka. Jadi kalau yes itu yes they are, no they're not, atau no they aren't. Sekarang giliran kalian bikin kalimat dan tulis di komen. Oke? Aku tunggu. Udah? Oke, udah ya. Videonya di pause aja kalau waktunya kurang. Ini jawabannya. Sama nggak? Oke, sekarang masuk ke pembahasan kedua, kalau predikatnya verb atau kata kerja. Kayak yang aku bilang di awal tadi, kalau di present simple itu verbnya ada yang pakai verb one dan ada yang pakai verb dengan tambahan s di belakangnya. Yang kiri itu formulanya subject, verb one, object. Nah, yang pakai verb one ini untuk subjek I, you, we, they, dan plural nouns. Kita langsung ke kalimat aja, sama kayak tadi ya, ada bentuk positif, negatif, sama question. Kuda makan rumput, kalimat positifnya horses eat grass. Kenapa horsesnya plural atau ada s-nya? Itu karena kita merujuk ke semua kuda, jadi bukan hanya satu kuda yang kita omongin di sini. Untuk kalimat negatif itu pakai don't, jadi horses don't eat grass. Dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan untuk subjek I, you, we, they plural di present simple itu kita pakai do.
Jadi, do horses eat grass? Yang negatif interrogatifnya itu sama kayak sebelumnya tadi, pakai yang bentuk negatif, don't, atau dipisah, do not. Untuk short answersnya, horsesnya kita ganti jadi they, karena dia lebih dari satu ya, mereka. Yes, they do. Kalau enggak, no, they don't. Next, yang kanan, itu rumusnya subject, verb as, object. Yang pakai verb as ini, subjeknya he, she, it, dan singular nouns. Ini contoh kalimatnya. Adikmu, your sister, suka like, tapi karena ini subjeknya singular, makanya harus ditambahin s. Likes. Your sister likes pink. Nah, kalau subjeknya he, she, it, bentuk negatifnya itu pakai doesn't. Tapi s-nya diilangin. Jadinya, kalau di kalimat ini, your sister doesn't like pink. Jadi tuh kayak S di kata kerjanya itu diambil oleh does, jadi nggak perlu lagi pakai S di kata kerjanya. Yang interrogatif itu sama aja dipindahin ke depan does-nya. Does your sister like pink? Yang negatif interrogatifnya sama aja kayak tadi. Untuk short answers, your sister-nya harus diganti jadi she. Yes, she does, or no, she doesn't. Kesimpulannya, kalau di present simple ini, kalau kamu punya verb dan subjeknya itu he, she, it, atau singular, verbnya yang bentuk positif harus tambahin s. Dan dalam bentuk negatif dan interrogatif itu nggak perlu lagi pakai s karena sudah ada does. Dan dalam kalimat negatif, kalau subjeknya I, you, we, they plural itu pakai don't. Dan kalau subjeknya he, she, it singular itu pakai doesn't. Ada beberapa rules untuk menambahkan s di belakang kata kerja. Sebenarnya sama aja kayak di video sebelumnya, tapi karena video sebelumnya itu noun dan ini verb, jadinya aku jelasin lagi. Yang pertama, kebanyakan itu langsung ditambahin s aja. Yang kedua, itu kata kerja yang berakhiran y-nya dihapus dan diganti jadi i-e-s. Ini beberapa contohnya, kecuali kata by. Kata by itu langsung aja ditambahin s. Terus kalau berakhiran sh, ch, s, dan o, itu ditambahin es di belakangnya. Ini beberapa contohnya. Untuk kata have, dia sedikit spesial karena nggak langsung ditambahin s, tapi dia punya bentuknya sendiri. Dia jadinya has. Wah, penjelasan hari ini cukup panjang, jadi makasih kalau kalian sudah sampai sini. Aku punya soal latihan di komentar, kalian reply aja di komennya. So, thank you. Bye. See you in the next video.